Oke, kembali lagi di Top X Channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan 10 formula yang nantinya akan membantu teman-teman agar nanti teman-teman bisa lebih mudah ya untuk mengerjakan tugasnya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada fungsi average. Jadi di sini saya udah coba untuk ngebuat data ya. Ada nama kota, nama sales, sama salesnya. Nah, untuk fungsi average-nya sendiri, ini sebetulnya dia nyari nilai rata-rata. Jadi kita langsung aja ke rumusnya, sama dengan average, lalu kita pilih datanya. Nah, untuk pemilihan datanya, karena kita mau tahu berapa sih rata-rata jumlah sales yang ada di kota-kota ini, maka pilih data salesnya. Nah, teman-teman ini juga saya kasih tips. Jadi kalau misalnya kita nanti mau milih datanya, supaya cepat nggak satu-satu, teman-teman bisa tekan Ctrl, Shift, lalu tanda panah ke bawah. Nah, jadi dia langsung tuh secara otomatis ngambil datanya. Itu tekan Enter. Oke, jadi rata-rata sales yang ada di kurang lebih 10 kota ini ada 154 ya. Untuk formula teksnya sendiri, sebetulnya rumus formula teksnya itu ini sama kayak Excel ngasih tahu nih rumus apa yang telah kita tadi praktekkan. Kita klik aja di sini ya. Nah, jadi di sini ya secara otomatis Excel tuh ngasih tahu tadi kamu pakai rumus average kayak gitu. Nah, untuk keterangannya average saya kasih di sini menghitung rata-rata ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu rumus autosum. Jadi pada dasarnya rumus autosum ini sebetulnya dia menjumlahkan ya data yang kita inginkan. Karena masih banyak nih orang-orang yang menjumlahkan datanya seperti ini, sama dengan misalnya Jakarta ditambah sama Depok, ditambah sama Tangerang, lalu mereka enter gitu ya. Nah, rumus ini nggak salah, tapi ada rumus yang lebih simpel dengan melakukan autosum. Untuk rumusnya sendiri, kita langsung aja ke contoh, sama dengan sum, lalu kita pilih range datanya, kita enter, nah muncullah jumlah datanya 1540. Oke, lalu kita tuliskan formula teksnya lagi, ini tinggal Ctrl C dan Ctrl V atau copy paste, lalu di sini akan saya tambahkan keterangan menghitung jumlah data. Oke. Oke, baik, kita lanjut untuk rumus selanjutnya yaitu rumus sum if. Jadi perbedaannya kalau sum tadi itu kan dia menjumlahkan seluruh datanya. Nah, sekarang kalau sum if itu dia menjumlahkan tapi ada kriteria tertentunya. Contoh, misalnya kriterianya saya pengen tahu jumlah penjualan yang ada di Jakarta itu ada berapa. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kan kotanya ada Jakarta, Depok, Tangerang, Jakarta lagi, Depok lagi, Semarang. Nah, sekarang saya cuma pengen tahu penjumlahan yang ada di Jakarta. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if, lalu kurung buka, kita cari range-nya dulu. Range-nya itu apa? Karena yang mau kita cari adalah kotanya, maka kita pilih nama kota. Oke, terus titik koma. Nah, ini teman-teman, titik koma ini bisa jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu koma. Jadi nanti tinggal lihat aja yang ada di sini nih. Ini kan ada range titik koma kalau saya, kalau teman-teman mungkin range koma kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya tadi ada di sini ya, di G6 ya, Jakarta. Lalu sum rate-nya adalah jumlah yang ingin kita ketahui atau data yang ingin kita ketahui. Kita langsung pilih, kita enter. Nah, mulai ya, 430. Dan ini, sum if ini dinamik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu Depok, nah, berubah kan. Terus habis itu kalau misalnya kita pengen cari Tangerang, nah, berubah lagi. Jadi benar-benar rumus sum if ini penjumlahan namun dengan kriteria tertentu. Oke, menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ke rumus berikutnya, yaitu ada count ya. Nah, untuk count sendiri, sebetulnya rumus ini digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah data kita. Oke, jadi beda ya. Kalau sum itu menjumlahkan, kalau ini jumlah data. Kita langsung aja. Sama dengan count. Nah, kalau count ini, itu teman-teman bisa lihat. Ini sebelumnya saya backspace dulu ya. Di sini dia bilang, count the number of cells in a range that contain numbers.
Jadi rumus count ini digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah data dengan tipe angka ya teman-teman ya. Jadi karena tipenya angka, maka yang saya pilih adalah yang jumlah sales ini. Kita pilih datanya, lalu kita tekan enter, maka akan menghasilkan angka 10. Oke, ini menghitung jumlah data dengan tipe angka. Oke, itu untuk count. Nah, terus sekarang kalau misalnya datanya teks, contoh misalnya kayak nama sales di sini. Nama sales di sini kan bukan angka ya, tapi dia teks. Nah, untuk itu maka ada rumus lagi, Excel sudah menyediakan, namanya count E. Jadi, untuk rumusnya sendiri sama dengan count E. Lalu kita pilih datanya yang ada di sini, kita enter. 10 juga ya. Ini saya copy paste di sini, lalu di sini menghitung jumlah data dengan tipe, sebetulnya dia bisa angka juga sih, angka dan non angka. Nah, ini saya coba adjust. Oke. Nah, sekarang kita tes ya. Jadi kalau misalnya count tadi kan ini untuk menghitung number. Sekarang coba kalau misalnya data range-nya saya ubah. Jadi yang nama sales. Kosong kan? Artinya apa? Memang count ini nggak bisa dipakai untuk yang sifatnya teks atau selain angka. Tapi kalau misalnya count E ini kan tadi saya pilih datanya untuk yang nama sales. Nah, sekarang saya coba untuk yang datanya bentuknya angka ya. Bentuknya sales. Nah, dia bisa, bahkan dia bisa gabungan nih teman-teman nih. Kita pilih datanya dari yang nama sales dan sampai sales ini, kita pilih datanya jadinya 20. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan kembali untuk rumus berikutnya yaitu COUNTIF. Nah, sama dengan SUMIF, jadi intinya kalau COUNTIF ini kita menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Contohnya tadi ya, misalnya saya punya nama sales. Sekarang saya mau tahu berapa sih jumlah nama sales yang namanya Ulcay contohnya ya. Oke, kita langsung aja ke rumus sama dengan COUNTIF. Nah, range-nya apa? Range-nya itu karena kita pengen tahu nama sales di sini, kriterianya yang mana? Kriterianya sudah kita tulis di kolom G9. Kita enter langsung. 3 ya. Nah, ini saya tuliskan dulu untuk rumusnya dan keterangannya ini menghitung jumlah data dengan kriteria. Oke. Nah, ini juga sama kayak SUMIF. Intinya kita bisa cek namanya siapa aja yang kita mau. Contoh sekarang adalah si Bancai. Bancai berapa? Oh, ternyata ada 2. Seperti ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata if di belakangnya atau di depannya, intinya adalah rumus tersebut menggunakan suatu kriteria. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali untuk rumus berikutnya yaitu min and max. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari definisinya sendiri atau dari rumusnya sendiri, ini kan udah jelas ya. Jadi min itu minimal, sedangkan max itu adalah maksimal. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Contohnya kita pertama adalah min ya. Kalau min ini, itu dia menghitung data mana dari seluruh data yang kita punya ini yang nilainya paling kecil. Oh, ternyata 100 di Jakarta sama si Ocai. Nah, kebalikannya, kalau misalnya untuk yang max, sama dengan max, dia akan menghitung jumlah data yang paling besar. Siapa yang paling besar di sini adalah Tangerang dan juga Kocai. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk rumus min and max sendiri sebetulnya sangat simpel. Intinya dia menghitung data paling kecil atau paling besar. Ya, untuk yang paling kecil pakai minimal, kalau untuk yang paling besar pakai max. Oke, baik teman-teman. Ini langsung kita lanjutkan ke rumus yang lebih menantang ya. Jadi rumus ini adalah rumus if. Gampangnya kalau saya sih bilangnya rumus if itu kalau iya maka kenapa, kalau tidak maka kenapa. Nah, makanya saya udah memberikan satu kolom lagi, satu kolom yaitu kriteria ya. Sekarang kita coba aja. Kalau misalnya nih ya, kita kan tadi udah tahu tuh, dari seluruh data yang ada di sini,
average-nya adalah 154. Nah, sekarang saya pengen bikin kriteria nih. Misalnya si Ulcay ini penjualannya kan 100. Kalau misalnya dia kurang dari 154, maka perlu ditingkatkan. Tapi kalau misalnya lebih dari 154, maka hasilnya adalah bagus. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus if sama dengan if. Logical test-nya yang mana? Logical test-nya itu yang ini nih, jumlah sales-nya dia. Kalau misalnya dia lebih dari 154, atau di sini kan kita udah ada average-nya kayak gitu ya, 154 ini. Atau teman-teman kalau misalnya belum ada dan terus ada di data lain, boleh juga tulis aja misalnya 154 kayak gitu ya. Gak apa-apa, titik koma. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 154 kan hasilnya bagus. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalnya kita mau ngasih teks di rumus if ini, maka teman-teman kasih tanda quote ini ya. Tanda quote itu yang ini nih, di sebelahnya enter persis kayak gitu ya. Bagus. Kita kasih tanda quote lagi. Ini kan value if true-nya. Terus kalau tidak gimana? Maka kalau tidak kita kasih tingkatkan, misalnya kayak gitu kan ya. Nah, kita kasih tanda kurung tutup. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita bisa drag down nih. Kita drag down. Nah, jadi gini teman-teman. Benar kan ya rumusnya? Nih, dia di bawah 154 tingkatkan. Tapi kalau misalnya yang 160, hasilnya udah bagus. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya rumus if. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk ke rumus berikutnya yaitu VLOOKUP dan juga index match ya. Nah, untuk VLOOKUP sama index match, saya berharap teman-teman ini bisa menguasai karena kalau misalnya kita dalam dunia pekerjaan, VLOOKUP sama index match ini paling sering dipakai teman-teman. Karena biasanya kalau misalnya di dalam dunia pekerjaan, apalagi kita melakukan summary data kayak gitu ya, itu rata-rata kita tuh butuh banget nih VLOOKUP karena ada data yang kita summary itu datanya dari berbagai tempat kayak gitu ya. Nah, sebetulnya VLOOKUP itu apa sih? VLOOKUP itu jadinya sebetulnya itu kita nyari sesuatu di table berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk paling gampang contohnya kayak gini ya. Misalnya ini saya punya data ada nama kota, nama salesnya, dan juga salesnya. Nah, sekarang di data yang saya punya, itu ternyata baru nama kotanya yang ada. Nama salesnya belum ada, kayak gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita nggak nyari satu-satu kayak gitu ya, copy paste dari data yang satu ke yang lain. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, lalu lookup value-nya yang mana? Karena kita tahu nama kotanya, kita klik nama kotanya di sini ya. Lalu dia minta table array-nya kan. Table array-nya yang mana? Table array-nya ini data yang lengkap kayak gitu ya bahasanya, atau data yang kita punya. Nah, dari B4 sampai B8. Lalu dia minta kolom indeksnya di sini kan nih, kolom indeksnya. Kolom indeks itu apa sih? Nah, kita kan mau cari nama salesnya nih ceritanya ya. Karena kita mau cari nama salesnya, nah ini saya udah kasih petunjuk nih. Jadi kan nama kota tuh satu ya, nomor satu di kolomnya. Lalu untuk nama salesnya itu kolom indeksnya nomor 2. Jadi kita pilih nomor 2 karena kita yang mau kita cari adalah nama salesnya. Nah, untuk range lookup-nya kita pilih aja false. Oke, kita enter. Ketemu kan? Nah, ini coba kita breakdown ya. Set. Nah, ada nih muncul nih. Jakarta itu ternyata not available. Kenapa dia not available? Karena gini teman-teman, di Excel tuh agak unik. Di Excel sendiri, jadi ketika kita sudah menuliskan rumus, setelah itu kita drag down, itu kalau misalnya nggak kita kunci, mereka nanti secara otomatis akan memindahkan selnya secara langsung. Ini teman-teman lihat ya. Ini kan B4 sampai B8. B4 sampai D8. Terus yang kolom keduanya itu berubah tuh B5 sampai B5 sampai D9. Nah, terus gimana nih caranya supaya kita nggak berubah nih untuk table array-nya. Nah, untuk nggak berubahnya, kita menggunakan F4. Jadi kita tulis ulang rumusnya ya. Sama dengan VLOOKUP. Lookup-nya sama kayak tadi, table array-nya ini. Table array sama kayak tadi, cuma bedanya kita pakai F4. Nah, ketika kita ketik F4, maka secara otomatis akan ada tanda dolar ya, teman-teman ya. Lalu kita titik koma lagi, kolom indeksnya sama, kolom nomor 2, range lookup-nya false. Nah, sekarang kita coba drag down. Nah, jadi ya teman-teman ya.
Oke, jadi nggak ada lagi yang data not available. Nah, ini saya sengaja mengosongkan kolom salesnya untuk teman-teman nanti coba ya di rumah untuk latihan. Nah, terus gini teman-teman, di sini kan J4-nya emang saya nggak kasih dolar. Kenapa nggak saya kasih dolar? Karena kalau misalnya nanti saya kasih dolar, secara otomatis nanti si Excel-nya itu bakal ngunci. Misalnya nih, saya kasih dolar juga ya. Saya kasih dolar nih, 4-nya. Baik, kasih dolar. Nanti secara otomatis namanya akan jadi kocai semua. Nah, jadi kocai semua. Kenapa? Padahal kan di Ciamis bukan kocai, tapi si mocai kayak gitu ya. Karena udah kita kunci. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau ngelihat rumus yang ngeling kemana aja, teman-teman bisa ketik F2 sebetulnya. Tuh, kita lihat ya. Ini F2-nya birunya di Tangerang, terus habis itu merahnya ada di sini. Nah, terus gimana dengan yang Ciamis tadi nih? Di Ciamis kita ketik lagi F2. Nah, ternyata untuk yang lookup value-nya ini masih ke Tangerang. Padahal kan harusnya Ciamis bukan Tangerang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya hati-hati dalam penggunaan F4 ini ya. Ini kita balikin ke awal. Oke. Lalu kita drag down lagi. Pada intinya ketika kita nanti mau merubah lookup value-nya, itu jangan sampai kita kasih dolar. Soalnya kalau misalnya kita kasih dolar, nanti akan seperti tadi. Begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman ya. Kita lanjut untuk rumus yang terakhir, index match. Nah, index match ini sebetulnya dia ini boleh dibilang penyempurnaan dari VLOOKUP-nya kayak gitu ya. Kenapa saya bilang penyempurnaan VLOOKUP-nya? Kita kasih langsung contoh aja ya. Jadi si VLOOKUP ini sebetulnya kurang fleksibel. Kenapa? Karena VLOOKUP ini hanya bisa mencari lookup value-nya kalau misalnya dia itu ada di sebelah kiri. Kayak tadi ya, kita kan udah coba rumusnya VLOOKUP yang kita tahu adalah nama kotanya. Nah, sekarang kalau misalnya kebalikannya kayak gimana? Misalnya ternyata yang kita tahu nama salesnya, dan kita mau tahu nama salesnya ini ada di kota mana. Sekarang kita coba pakai VLOOKUP ya. Ini sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Nama salesnya kan yang kita tahu ya. Lalu table array-nya sama kayak tadi. Jangan lupa nih teman-teman, ketik F4 ya. Oke, supaya nanti dia nge-log, koma lagi kolom indeksnya nomor berapa. Karena tadi yang kita mau cari adalah nama kotanya kan di nomor 1. Kita ketik nomor 1, lalu untuk range lookup-nya kita tulis saja false ya. Nah, dia nggak bisa tuh. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, VLOOKUP ini kurang fleksibel. Jadi intinya dia hanya bisa membaca kalau misalnya data yang kita tahu ada di paling kiri ya, atau di sebelah kiri data yang kita mau tahu kayak gitu ya. Nah, akhirnya muncullah rumus index match. Oke, kita langsung aja index match ya. Pertama, ini index match itu sebetulnya gabungan dari dua rumus yaitu index sama match. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan rumus index dulu ya sama dengan index. Maksudnya index ini apa sih? Index di sini jadi kita cari array-nya yang mana yang mau kita tahu. Kan yang mau kita tahu adalah nama kota ya. Nah, kita pilih nama kota. Oke, jangan lupa nih teman-teman, ini kan kita mau drag down. Jadi kita ketik lagi F4 kayak gitu ya. Terus titik koma lagi. Nah, kita pakai fungsi yang kedua, match namanya. Oke, jadi ada dua rumus, ada index sama match. Match-nya itu yang mana? Nah, ini sama kayak tadi VLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Karena yang kita tahu adalah nama sales, kita klik di sini nama sales-nya. Nah, ini karena kita mau drag down, kita nggak pakai F4 ya teman-teman ya. Koma, lookup array-nya. Lookup array-nya sama kayak tadi lagi teman-teman. Dari Jakarta sampai dengan di sini ya, sales-nya kayak gitu ya. Titik koma lagi, match type-nya kita pakai exact match. Lalu tutup ya. Nah ini, tadi kan saya lupa F4 ya. Oke, kita jangan lupa lookup-nya pakai F4 ya. Oke, ini biar kita aman nih. Oke, udah selesai rumusnya, kita enter. Ya, kita accept aja. Jadi itu saya kurung tutupnya satu kali ya. Ntar aja. Nah, ternyata di sini masih belum bisa ya teman-teman ya. Kita coba. Kenapa? Nggak bisa. Indeksnya kan kita udah coba cek nih. Dari B4 sampai B8. Terus kita cek nih match-nya. Match-nya jadi 12. Ya kan? Terus lookup array-nya mana? Nah, ini saya sebetulnya mau ngasih tahu teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh salah nih. Lookup array-nya bukan keseluruhannya. Tapi matchingin sama ini nih. Kita kan taunya nama sales di sini ya. Match-nya ke siapa? Ya ke nama sales-nya aja, nggak usah ke semua kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa di F4, kita ketik enter. Oke.
Jadi gitu teman-teman, intinya adalah untuk penggunaan VLOOKUP atau index match, teman-teman tuh harus perhatikan dengan baik tuh. Jadi kan di sini kayak misalnya untuk match tadi ya, dia ngasih tahu nih, match-nya apa? Lookup value-nya kan yang kita tahu. Lalu lookup array-nya mana? Lookup array-nya yaitu tadi, sebetulnya kriteria si nama sales ini ada di mana? Adanya di sini nih, di nama sales, bukan di keseluruhannya. Tadi pas kita coba keseluruhannya gagal kan? Sedangkan pada saat kita lookup array-nya untuk nama sales-nya doang, muncullah kayak gitu. Baik, itu teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran gitu ya, atau misalnya kritik, itu boleh banget ada di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih.